Tuhan, saya berikan tema hidupku menggenapi janjimu. Ada berapa banyak janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan itulah janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak janji dalam firman Tuhan yang kita terima. Tapi berapa banyak janji yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita. Dari pihak Tuhan tidak perlu dilakukan lagi. Dia Allah yang setia akan perjanjiannya. Dia rindu menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah, apakah hari ini kita mau untuk bersama-sama dengan Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Janji Tuhan itu janji yang teruji. Tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan. Tidak bisa dibatalkan. Janjinya tuh teruji. Dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dari zaman bangsa Israel sampai hari ini pun. Lalu Tuhan berkata menyertai bangsa Israel umat perjanjiannya. Hari ini pun perjanjian yang sama. Dilanjutkan kepada umatnya hari ini. Yang percaya kepadanya bahwa Tuhan pun menyertai kita sampai hari ini. Begitu terujinya janji firman Tuhan. Tidak bisa digagalkan oleh apapun. Sampai kepada ketidaksetiaan kita kepada Tuhan pun tidak bisa menggagalkan janjinya di dalam hidup kita. Sekali dia berkata aku mengasihimu. Walaupun engkau tidak setia, firman Tuhan berkata apa? Aku tetap setia. Bapak ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan itu janji yang berharga di hidup kita. Kalau kita punya janji di dunia ini. Berapa banyak kita sering berjanji kepada pasangan kita. Kita janji sama anak kita. Ada banyak janji yang kita buat. Tapi berapa banyak janji juga yang sering kali kita ingkari. Betul, kita berjanji dengan pasangan kita mau setia sampai akhir hidup kita. Waktu dalam pemberkatan nikah kita berkata, dalam suka maupun duka aku tetap setia kepadamu. Baru menikah beberapa bulan, terjadi konflik. Mulai tukaran, mulai bertengkar, mulai gak senang, mulai marah satu dengan yang lain. Mulai ngungkit-ngungkit masa lalu. Tiba-tiba bisa lupakan janjinya yang baru beberapa bulan diucapkan. Oleh karena persoalan yang terjadi. Orang tua dengan anak punya janji dengan anaknya. Nanti kita akan pergi ya. Nanti papa akan belikan hadiah kalau kamu naik kelas. Nanti mama belikan kamu baju baru kalau kamu ulang tahun. Dan sebagainya. Tapi berapa banyak orang tua yang gagal untuk menepati janjinya kepada anak-anaknya. Sehingga anak menjadi kecewa. Saudara, tapi tidak berlaku kepada janji firman Tuhan. Janjinya itu teruji. Dikatakan hanya dialah Allah yang berkata, ujilah aku. Saudara bisa cari di manapun di dunia ini. Dewa-dewa atau ilah-ilah yang berani berkata terhadap dirinya, ujilah aku. Gak ada, hanya Tuhan. Di kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, saya menjumpai perkataan ini, perkataan yang luar biasa dari Tuhan. Ujilah aku, kata Tuhan. Kalau kamu memberi di rumahku, berbicara soal perpuluhan, dikatakan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan. Saudara, Tuhan itu berani diuji loh. Tuhan berkata, ujilah aku. Allah mana yang seperti aku, yang bisa menggenapi janjinya. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada Allah seperti dia. Ya, kalau ada satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan dari dirinya, adalah berdusta atas janjinya. Tuhan gak bisa lakukan itu. Karena dia adalah Allah yang setia. Dia tidak bisa mendustai sendiri. Dia tidak bisa mengingkari perjanjiannya sendiri. Dia Allah yang menggenapi janjinya. Katakan amin. Dia Allah yang setia akan janjinya. Dan hari ini ada banyak janji dalam kehidupan kita. Yang
digenapi dalam kehidupan kita. Saya merenungkan firman Tuhan, bukan Tuhan tidak menggenapi janjinya. Memang ada sebuah proses untuk kita dari menerima janji Tuhan sampai kita mengalami janji Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan 3 hal. Tapi bukan hanya berhenti dari kita menerima janji Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita terima rema, kita terima janji Tuhan. Tapi untuk menuju ke sana, untuk kita boleh mengalami janji Tuhan, kita menggenapi janji Tuhan. Tuhan ingin kita ini loh. Satu pribadi yang Tuhan kasih, Tuhan mau kita ini menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan itu rindu kita ini sungguh-sungguh meraih janji Tuhan dan kita menikmati janji Tuhan. Kalau ada satu hal yang ada di hati Tuhan, Tuhan itu sangat rindu untuk setiap saudara diberkatinya. Kerinduan hati Tuhan itu gak ada yang lain sebagai seorang bapa yang begitu baik. Dia rindu untuk setiap anak-anaknya mengalami pemulihan, mengalami kemenangan bersama dengan dia. Untuk itu saudara, kita akan belajar sama-sama bagaimana kita hari ini boleh sama-sama menggenapi, menggenapi firman-Nya, menghidupi atau menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari sebuah kisah di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Cerita ini mungkin saudara sudah pernah baca dan sudah tahu. Tapi hari ini saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan ketika saya merenungkan cerita ini. Ternyata Tuhan itu mau. Ketika dia berfirman, dia memberikan janji. Tuhan itu mau untuk anak-anaknya itu menggenapinya. Memperolehnya, meraihnya, menikmatinya. Kita buka sama-sama ya. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan suara yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara, ini sebuah kisah di mana Yosua diberikan janji sama Tuhan untuk merebut kota Yeriko. Ayat yang pertama dikatakan dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Dan tidak ada orang yang bisa keluar atau masuk lagi. Saudara, tembok Yeriko itu bukan tembok biasa. Bukan tembok rumah kita dengan tetangga kita sebelah. Yang cuma tebelnya nggak sampai setengah meter ya. Kalau kita dengan tetangga kita. Yeriko temboknya itu tinggi, besar, lebar, dan dalam. Tingginya itu 9 meter. Terdiri dari 2, tembok luar dan tembok dalam. Antara tembok luar dan tembok dalam ada jarak. Saudara, tembok luar itu lebarnya tuh kurang lebih 1 sampai 1,8 meter. Bayangin ya, temboknya itu bisa lebarnya tuh 1 meter lebih, hampir 1,8. Kemudian setelah tembok yang di luar tuh ada jarak sekitar 3,6 atau sampai 4 meter. Jaraknya baru ada tembok lagi. Sebesar juga hampir sama, 1,8 bahkan lebih. Tebalnya. Saudara bisa bayangkan begitu lebar, begitu besar tembok itu. Dan tembok itu sudah tertutup. Kok tiba-tiba Tuhan kasih janji sama Yosua? Ketahuilah ya Yosua. Tuhan berbicara kepada Yosua,
Perhatikan ini, aku serahkan ke tanganmu Yeriko. Beserta raja-rajanya, bukan hanya kotanya. Raja-rajanya juga dan orang yang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, pertanyaannya Yosua mungkin berpikir, loh ini Tuhan kasih janji. Padahal temboknya sudah tertutup. Kalau orang ingin merebut sesuatu kota, ya pasti harus masuk ke kota itu. Lewat tembok itu, betul? Pintu gerbangnya harus dibuka, harus dihancurkan dan supaya bangsa Israel bisa masuk dan merebut kota itu. Tapi ayat yang pertama sudah didahului apa? Tembok itu, pintu gerbangnya, kota itu pintu gerbangnya sudah tertutup. Karena orang Israel mau masuk, mereka tahu. Ini ada orang Israel mau masuk, tutup pintu gerbangnya. Ya, sehingga mereka tidak bisa keluar dan masuk. Bayangin setebal itu tembok itu, tidak ada yang bisa untuk menghancurkannya. Betul? Saya memikirkan, wow, temboknya besar banget. Gimana bisa merebut? Sekuat apa sih bisa menghancurkan tembok Yeriko? Saudara? Tetapi Tuhan janji sama Yosua, aku serahkan Yeriko ke tanganmu. Enggak hanya itu. Sama raja-rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat berikutnya Tuhan kasih cara. Waktu Yosua menerima itu sudah gak masuk akal. Gimana ya Tuhan bisa merebut, bisa masuk ke Yeriko ini. Tuhan ngomong serahkan, itu bagaimana caranya kita mendapatkannya. Begitu besar temboknya, mau masuk aja gak bisa. Ayat yang ketiga, Tuhan kasih cara. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yaitu semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dikasih cara. Kamu harus kelilingi kota itu yang terdiri dari tembok itu. Sudah dipagari tembok. Kamu kelilingin ya. Ini lebih gak masuk akal lagi. Orang mau merebut kok mengelilingi tembok. Gimana caranya? Betul Bapak Ibu? Disuruh kelilingi tembok. Sekali saja. Tuhan tuh kalau kasih perintah sama kita, itu kadang gak masuk di akal kita. Betul? Suruh kelilingi tembok itu cuma 1 kali aja ya, gak boleh lebih. Saya bayangkan kalau 1 kali putaran itu 1 jam. Ya cuma 1 jam itu. Setelah itu pulang ke perkemahan. Bangsa Israel pulang. Besoknya kembali lagi, kelilingi lagi, putar-putar. Ya mungkin ya, keluarga dari orang-orang Israel yang mungkin nggak semua ikut keluarganya. Ketika mereka putar-putar, mereka pulang ke perkemahan. Ini saya bayangin. Keluarganya mungkin bertanya mungkin yang suaminya pergi ikut berkeliling gitu. Ditanyain sama istrinya, gimana? Sudah rubuh temboknya. Sudah bisa merebut kotanya? Belum. Lah ngapain kok keliling-keliling terus? Itu dikelilingi terus gak jelas gitu. Saudara, gak masuk di akal. Selama 6 hari. Selama 6 hari itu putar-putar. Dan kemudian hari yang ke-7 dikatakan, haruslah imam itu membawa 7 sangkakala tanduk di depan tabut. Dan sebagainya. Saudara, Yosua itu hanya taat sama Tuhan. Bagaimana kita menggenapi janji Tuhan? Lewat peristiwa ini saya belajar. Hal yang pertama, Tuhan ingin kita taat akan perintahnya. Waktu kita ingin menggenapi Tuhan, aku ingin menggenapi, gak ada cara lain. Cuma taat sama Tuhan. Taat sama perkataan Tuhan. Yosua cuma taat sama Tuhan. Bicara soal ketaatan, gampang ya untuk diucapkan Bapak Ibu. Mudah untuk kita ucapkan, ayo taat ya sama Tuhan. Tapi tidak mudah untuk kita lakukan ketika situasi dan keadaannya tidak baik. Betul, ketika situasi keadaannya itu seperti tembok Yeriko yang sedemikian besar, tinggi. Yang bagi kita itu susah. Sepertinya jalan buntu. Harus tetap taat sama Tuhan. Harus tetap mengasihi Tuhan.
harus tetap percaya sama Tuhan. Kepinginnya jalan pintas, kepinginnya jalan sendiri. Cari pertolongan kepada yang lain. Saudara, ketaatan kita itu menghasilkan kemenangan di hidup kita. Amsal 13 ayat yang ke-13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Firman Tuhan itu dengan tegas berkata, siapa meremehkan firman. Firman itu janji Tuhan. Dikatakan, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Artinya ketika kita taat sama Tuhan, ketaatan kita walaupun mengandung resiko yang tinggi. Ketaatan kita walaupun menanggung sesuatu yang gak enak di daging kita. Pada ujungnya adalah kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita hari ini tetap taat pada perkataan Tuhan? Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-32 sampai ayat 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup. Baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan, aku sudah memberikan kepadamu janji, negeri yang luar biasa, penuh dengan berkat Tuhan. Untuk masuk ke sana, pesan Tuhan apa? Janjinya itu belum digenapi ya. Tapi Tuhan rindu bangsa Israel masuk ke sana untuk menggenapi janji Tuhan. Janjinya Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, dan Tuhan ingin, Tuhan pesan. Kalau kamu ingin ke sana, satu ya, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Taat pada firman Tuhan, taat pada perkataanku, kata firman Tuhan. Kita nggak boleh nyimpang ke kanan atau ke kiri, Bapak Ibu. Taat kepada firman Tuhan itu harga mati dalam hidup kita. Persoalan yang kita hadapi seperti tembok yang tinggi itu bukan harga mati di depan kita. Karena hidup kita bukan karena hidup yang karena melihat apa yang di depan kita. Tapi hidup kita ini karena percaya kepada Tuhan. Amin. Hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Makanya apa yang di depan mata ini seringkali menggoyahkan iman kita. Membuat kita ini kadang ingin menyimpang dari jalannya Tuhan. Menyimpang ke kanan, juga menyimpang ke kiri. Sehingga kita kedapatan gak setia dengan Tuhan. Tuhan gak mau itu. Tuhan mau kita tetap taat kepada setiap perkataan firman Tuhan. Tuhan berkata, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hari ini engkau yang sedang menghadapi persoalan dalam keluarga, pasangan suami istri. Engkau sedang menghadapi sebuah pergumulan di dalam hubungan suami dan istri lagi gak baik. Jangan punya pikiran untuk berpisah saja. Jangan mulai melakukan penyimpangan dari apa yang firman Tuhan katakan. Tidak boleh. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Jadi jangan langgar itu. Supaya penggenapan janji Tuhan dalam keluargamu menjadi keluarga yang berbahagia itu tergenapi. Taatlah kepada perkataan firman Tuhan. Lakukan. Tetap perjuangkan keluargamu untuk tetap ada di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita masuk kepada sebuah kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Itu hal yang pertama, jangan kita tidak taat sama Tuhan. Yang pertama, taatlah kepada perkataan Tuhan. Jangan lebih taat kepada perkataan manusia yang melemahkan iman kita. Tapi taatlah kepada perkataan Tuhan. Itu yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-10.
Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Saudara, Yosua ini memberikan perintah kepada bangsanya, kepada orang Israel. Ini tidak termasuk di dalam perintah Tuhan, tapi Yosua itu sangat mengenal umatnya. Sangat mengenal bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang suka komplain, suka ngomel. Makanya hal yang kedua, waktu kita rindu setiap kita ini menggenapi janjinya dalam hidup kita. Yang kedua adalah jaga mulut kita. Menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Bangsa Yosua ini mengingatkan bangsa Israel, ketika kamu kelilingi itu kota itu, tembok yang besar itu ya, Yosua berkata jangan bersorak ya. Jangan perdengarkan suaramu, diam saja. Gak usah buka mulut, diam. Semua orang ngiterin diam. Bayangin saudara, saya bisa membayangkan bangsa Israel mungkin lumayan cukup stres ya, cuma ngelilingi diem aja gak ngapa-ngapain. Diem kelilingin kota itu, tembok itu. Dikatakan sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku memerintahkan kamu bersorak, kamu boleh bersorak. Yosua ini sangat mengenal bangsa Israel. Bangsa yang suka komplain, yang suka ngomel sama Tuhan, bersungut-sungut. Makanya Yosua gak mau bangsa Israel ini mengeluarkan sepatah kata pun. Diam ya, kamu diam saja. Waktu kamu keliling itu kamu gak boleh ngomong apa-apa. Karena tahu keliling itu gak mudah, mungkin kepanasan, capek. Kalau bangsa Israel mulai gerundel, sudah pasti lama. Tuhan genapi. Mungkin gak jadi, 6 hari bisa tambah. Orang yang bersungut-sungut itu gak tambah mempercepat penggenapan janji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita bersungut-sungut hari ini terus komplain dengan Tuhan, Tuhan kok gak jawab doaku, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Janji Tuhan itu bukan tambah cepat, bukan Tuhan itu merasa tambah kasihan sama kita, tapi tambah lama. Karena bagi Tuhan, yang menjadi perhatian Tuhan, Tuhan itu lebih tertarik kepada perubahan di dalam hati kita. Ketaatan kita, keseriusan kita dengan Tuhan, daripada Dia mengubah keadaan kita yang ada di depan mata kita. Makanya perhatikan ketika kita menghadapi sebuah persoalan dalam hidup kita. Kita tahu janji Tuhan itu memberikan aku kemenangan. Tuhan berjanji bahwa masa depanku akan penuh dengan harapan. Waktu kita menghadapi sebuah tantangan, sepertinya gelap di depan kita. Apa yang keluar dari mulut kita? Apakah ucapan syukur naik di hadapan Tuhan? Apakah kita tetap menyembah Tuhan? Apakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan atau kita mulai komplain? Makanya Yosua mengingatkan jangan kamu ngomong ya, diam saja. Berdiam diri. Ketika bangsa Israel berdiam diri, saya bisa membayangkan Yosua juga pasti punya sebuah motivasi dalam hatinya untuk bangsanya ini. Ketika kamu berdiam diri, kamu hanya fokus kepada Tuhan, bukan kepada temboknya. Kalau hanya fokus kepada temboknya, gede banget nih tembok ini, diapain, dikelilingi. Ini maksudnya apa? Yosua ini gak jelas. Bisa saja komplain bangsa Israel, betul? Mungkin mereka tahu ini akan roboh pada hari yang ke-7, tapi aduh, kok kurang kerjaan, suruh kelilingi, ini gak ada cara lain tah. Gak masuk di pikiran mereka. Gak sepaham dengan apa yang Yosua terima dari Tuhan. Gak semua bangsa Israel itu mengerti apa yang Yosua perintahkan. Makanya dikatakan, kamu diam saja. Ikuti saja, lakukan. Gak usah buka mulut. Saudara, perkataan kita itu mengandung sebuah kuasa. Amin. Amsal 18 ayat yang ke-21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah.
Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ternyata lidah kita ini yang kecil, yang gak kelihatan ini, ketika kita mengucapkan perkataan itu mengandung sebuah kuasa yang menghidupkan dan mematikan. Apakah hari ini perkataan kita adalah perkataan yang menguatkan kita, iman kita, membangkitkan iman kita, membangun hidup kita, membangun keluarga kita, membangun iman pasangan kita, membangun orang-orang di sekitar kita? Atau hari ini perkataan kita menjatuhkan hidup kita sendiri, iman kita? Kita melihat tembok yang begitu besar, kayaknya udah gak mungkin Tuhan. Kayaknya sudah gak mungkin Tuhan. Kita mulai mengukur janji Tuhan dengan apa yang kita lihat di depan mata. Tadi saya bilang apa? Janji Tuhan itu janji yang teruji. Kadang-kali kita lupa bahwa janjinya itu ya dan amin buat kita. Gak bisa digagalkan dengan persoalan yang sebesar tembok Yeriko, setebal tembok Yeriko. Saudara, jaga perkataan kita. Karena hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Hidup mati kita dikuasai oleh perkataan kita. Perhatikan apa yang kita katakan hari ini. Kalau hari ini engkau berkata, thank you Tuhan, aku menghadapi persoalan ini. Mungkin karena kesalahanku, aku minta ampun sama Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, kau sanggup memulihkan keadaanku. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Tuhan, aku percaya. Saudara, saya sangat percaya Tuhan itu tertarik dengan hati yang demikian. Tuhan tuh gak akan tahan, gak akan menahan-nahan ketika dia melihat, wah ini anakku ini sedang mengalami persoalan. Tetapi respon hatinya dan ucapannya itu tetap menyembah kepadaku. Aku akan bawa dia masuk dalam pemulihan. Aku gak akan lama-lama proses dia. Aku akan bawa dia masuk kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Saudara, saya percaya itu terjadi. Makanya perkataan kita itu sangat penting. Kita jaga. Yosua mengingatkan bangsa Israel. Diam ya, sampai aku perintahkan kamu bersorak. Kamu bersorak. Puji Tuhan, bangsa Israel itu taat. Gak ditulis di sini bersungut-sungut. Puji Tuhan, sehingga 6 hari itu memang terjadi. Hari yang ke-7. Temboknya itu runtuh. Hal yang ketiga bagaimana kita menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang yang bersenjata berkeliling di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada hari yang ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Saudara, hal yang ketiga, ketika kita bagaimana kita menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah bertekun. Ketekunan itu akan menghasilkan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel bersama dengan Yosua itu mengelilingi setiap hari. Kalau bangsa Israel dan segenap bangsa Israel dan juga Yosua enggak tekun kelilingi itu kota, saya percaya janji Tuhan juga enggak akan sampai kepada mereka. Mengelilingi kota itu enggak mudah. Perlu namanya sebuah upaya, usaha. Bangun pagi-pagi dikatakan. Harus tekun. Harus tekun untuk
menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memerlukan apa yang dijanjikan itu. Jadi ketekunan itu sangat diperlukan Bapak Ibu. Untuk kita ini memperoleh janji Tuhan, menggenapinya dalam kehidupan kita. Tuhan ingin lihat ketekunan kita. Menantikan itu memang pekerjaan yang tidak menyenangkan, betul? Tuhan, aku ingin cepat digenapi. Tuhan ingin kita bertekun. Bertekun dalam hal apa? Bertekunlah tetap di dalam doa. Teruslah berdoa. Janganlah menyerah. Teruslah bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Teruslah bertekun di dalam CG saudara. Supaya satu dengan yang lain dikuatkan, saudara dikuatkan. Jangan malah menarik dari persekutuan orang-orang benar. Jangan malah meninggalkan persekutuan intim dengan Tuhan. Tetapi tetaplah menjadi orang yang tekun. Karena Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 berkata, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Orang yang tekun itu terus dia lakukan, dia terus berdoa, dia terus membaca firman Tuhan, dia terus bersekutu. Di dalam CG terus digambarkan dia gak meninggalkan itu. Dia terus melayani Tuhan, dia terus bertekun. Walaupun persoalannya masih ada. Temboknya itu seperti tembok Yeriko masih ada. Belum ada jalan keluar, tapi dia tetap bertekun. Dan dikatakan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Gak gampang goyah iman kita. Kita akan terus melihat kepada Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita akan semakin hari semakin kuat. Yesaya berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Bicara soal ketekunan, menanti-nantikan Tuhan. Tekun, harus tekun. Dan saudara, tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kita akan mendapat pengharapan ketika kita tekun. Kita tahan uji. Dan kita akan melihat sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa sungguh Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Hanya di dalam Tuhan ada kemenangan. Dan kita percaya ketika kita tekun, firman Tuhan tadi katakan, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel tekun mengelilingi itu. Tanpa komplain, tanpa ngomel. Maka pada hari yang ke-7, kalau saudara baca. Hari yang ke-7 itu 7 kali malah. Satu hari itu 7 kali. Kalau mungkin saya bayangkan 1 jam itu 7 jam putar-putar. Itu lebih capek lagi. Hari yang ke-7 7 kali dia putar-putar tembok. Dikelilingi itu 7 kali. 1 kali aja sudah capek ya, begitu besar dan panjang lebar. Ini 1 hari 7 kali putar-putar. Saudara, kalau enggak tekun, udahlah pulang aja. Capek, udahlah Yosua kamu ini bikin kita ini sakit semua, capek. Saudara, enggak akan lihat kemenangan yang Tuhan sudah janjikan kepada Yosua bisa masuk ke kota Yeriko dan bisa merebut kota itu. Perlu namanya sebuah ketekunan untuk menggenapi setiap janji Tuhan. Percaya janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Hal yang terakhir, saudara, sebelum kita lanjut hal yang terakhir, kita akan saksikan drama yang satu ini dari tim Creative Ministry. Dan biar drama ini juga menginspirasi kita untuk tetap bertekun menantikan janji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Creative Ministry.
Maafin aku ya. Maafin aku gak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Udahlah, hasil tesnya Mas ini gak usah dilihat-lihat terus. Simpen aja. Kalau memang gak bisa, apa kita ambil anak aja ya? Terus Mas ini harus gimana lagi, Dek? Mas sudah coba lakukan berbagai macam cara. Udah ke dokter, minum obat. Tapi kalau dokter vonis Mas sel spermanya nggak ada, 0. Terus Mas ini harus gimana lagi, Dek? Nggak ada, Dek, nggak ada. Mas ingat, kalau hati kamu itu sakit banget lihat anak orang lain yang bisa dipeluk, dicium, tapi kamu nggak punya. Tapi sabar ya, Dek. Karena Mas pernah dapat satu janji dari Tuhan. Mas pernah lihat satu anak yang lucu banget. Mas peluk dia, gemesin deh. Mas andukin dia sambil ketawa-ketawa. Percaya ya, Dek, Tuhan kita tidak pernah mengingkari janjinya. Entah kapan waktunya, tapi pasti dia genapi. Udah, kita jalan-jalan aja yuk, sambil cari makan. Mas, aku gak nangis karena itu semua, Mas. Hah? Aku barusan tes. Garis 2, Dek. Iya, Mas. Garisnya 2, Dek. Iya. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik ya, Mas ya. Ya, Dek. Terlalu baik, Dek. Terlalu baik. Puji Tuhan. Hal yang keempat, hal yang terakhir ketika kita rindu menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita, ialah selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang 18 sampai ayat yang ke-19 berkata demikian, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu daripada barang-barang yang dikhususkan itu, setelah menghususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, jaga dirimu ya. Ketika kamu sudah bisa untuk masuk ke kota itu, ingat yang terbaik itu milik Tuhan. Selalu memberi yang terbaik dulu untuk Tuhan, mengkhususkan yang terbaik yaitu emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi. Itu dikuduskan dulu buat Tuhan, masuk kepada perbendaharaan Tuhan. Yosua tahu mengembalikan setiap pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sehingga pada akhir ceritanya kita tahu bahwa Tuhan, Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 berkata, Tuhan itu menyertai Musa. Dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu.
Yosua punya hati yang rindu untuk selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Yosua tahu ketika janji itu digenapi, pujian itu hanya buat Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya, dia bisa memimpin bangsa Israel untuk merebut kota itu. Tapi oleh karena janji Tuhan itu, dia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dia melakukannya dengan sebuah ketaatan. Dia menjaga perkataannya, mulutnya untuk tetap menyembah kepada Tuhan. Dan Yosua tetap tekun. Dan pada akhirnya dia tahu yang terbaik itu hanya untuk Tuhan. Amin. Drama tadi itu mengisahkan kehidupan pernikahan kami. Tadi pagi saya juga sudah saksikan ini. Saudara, kami menikah pada tahun 98. Dan ketika tahun pertama menikah, seperti kebanyakan orang menikah itu rindu untuk memiliki keturunan. Betul ya, Bapak Ibu yang sudah menikah? Rindu untuk memiliki anak-anak, menjadi sebuah keluarga yang utuh, ada orang tua dan anak-anak. Tetapi tahun pertama pernikahan tidak terjadi sesuatu. Dalam kandungan saya nggak ada tanda-tanda kehamilan. Akhirnya kami pergi ke dokter memeriksakan kami berdua. Kandungan, saya memeriksakan kandungan saya. Sampai akhirnya saya diperiksa kandungannya, dokter berkata, baik-baik saja Bu, kandungannya nggak ada masalah. Semuanya sehat, tidak ada tumor, tidak ada benjolan, tidak ada penyakit apapun. Ibu sehat-sehat. Nah sekarang yang Bapak yang kita periksa ya. Nah sekarang giliran suami saya diperiksa. Oke, Bapak harus periksa melalui lab. Bapak harus periksa, dikasih surat untuk ke lab, rujukan. Saudara, singkatnya setelah periksa lab, besoknya kita kembali lagi ke dokter. Sudah antrinya panjang sekali dari jam 7 masuk jam 12 malam. Ya, kalau dokter kandungan tuh antrinya panjang banget, Bapak Ibu. Ya, yang sudah pernah mengalami di sini tahu ya. Karena antrinya banyak sekali, karena banyak yang hamil rupanya. Ya. Tunggunya tuh lama banget. Akhirnya setelah kita masuk, dilihatlah hasil lab itu, saudara, hasil medis itu. Dan hasil medis itu dibaca oleh dokternya. Dan dokternya berkata, Bapak minta maaf ya, Bapak asosperma. Apa itu ya asosperma? Saya tidak mengerti. Dokternya menjelaskan, asosperma itu adalah spermanya sangat sedikit dan sangat buruk. Bapak tidak mungkin punya anak. Bapak tidak bisa punya anak. Saudara bisa bayangkan, tidak pernah mimpi, tidak pernah punya gambaran kita ini nggak punya anak. Kami ini hamba Tuhan. Kami ini sudah melayani Tuhan, sudah menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Tiba-tiba di depan meja dokter itu divonis, Bapak maaf ya, Bapak Ibu gak bisa punya anak. Saudara bisa bayangkan perasaan kami? Sedih pastinya, kenapa ya Tuhan? Apa salah kami ya? Secara jujur ya berkata sama Tuhan, Tuhan ada apa ini? Dikatakan Bapak Ibu bisa ambil anak aja di panti asuhan. Atau Bapak Ibu mau bayi tabung? Saya terdiam sekali lagi. Saya cuma pegang tangan suami saya berkata, terima kasih dokter buat vonis yang saya terima. Tapi saya mau percaya kepada Tuhan saya yang saya sembah. Saya tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami mau tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Walaupun sekalipun tidak ada dasar bagi kami berharap, kami tetap berharap sama Tuhan seperti Abraham. Saudara, setelah itu saya pulang dari dokter itu, di mobil kami terdiam. Dan di mobil itu saya berkata, ini loh pentingnya istri yang support suaminya, istri yang takut sama Tuhan, istri yang mencintai Tuhan, istri yang membangun hubungannya intim dengan Tuhan. Sehingga kita gak mudah digoyahkan oleh tantangan apapun. Saya berkata suami saya, sudah jangan dipikir. Ya pasti dong, namanya suami langsung kena begitu langsung. Merasa down juga. Kenapa ya aku gak bisa
Apa nggak bisa punya anak gara-gara aku? Saya berkata, tenang aja, gak usah dipikir. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihimu. Aku tetap cinta sama kamu. Kita akan sama-sama tetap mengasihi Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Walaupun Tuhan gak kasih kita anak, mungkin itu kehendak Tuhan. It's okay. Kita akan sama-sama tetap saling mencintai. Saya ngomong gitu sama suami saya. Suami saya dikuatkan. Coba kalau saya ngomongnya ngomel, gak jaga mulut saya. Seperti Yosua tadi. Oh, aku menyesal aku menikah dengan kamu. Toh gitu aku menikah dengan si A, si B yang dulu naksir saya. Saudara, suami kita gak tambah kuat imannya, tambah bunuh diri. Betul? Tambah mau mati rasanya. Jangan Bapak Ibu. Ya yang istri-istri khususnya. Seringkali mulut kita ini gak bisa dijaga karena situasi keadaan yang menghimpit kita. Membuat kita ini gampang untuk komplain kepada pasangan kita atau juga kepada Tuhan. Tapi saya ingatkan saya gak boleh komplain, saya tetap bersyukur. Saya ngomong sama saya, aku tetap mencintaimu. Aku tetap mengasihimu. Seperti janjiku di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kita akan jalani sama-sama. Saudara, apa yang saya buat? Saya gak berdiam diri sebagai seorang istri yang percaya kepada Tuhan. Saya gak diam terus, gimana ya Tuhan? Wis aku tak minum jamu, aku tak berobat, aku tak ini bingung sendiri, enggak tuh. Saya duduk di kaki Tuhan. Setiap malam saya ambil komitmen Tuhan. Aku mau naik ke gunung Tuhan. Aku mau berdoa di hadapan Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Aku mau bertekun menantikan Engkau. Tuhan, Engkau tahu hatiku, aku mengasihi Tuhan. Tapi seperti apa yang aku pelajari dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Anak itu kehendak Tuhan. Tuhan ingin. Tuhan bolehkan kalau aku minta anak. Di tengah kemustahilan Tuhan, aku percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Hari itu saya berdoa setiap jam 12 malam, saya berkata kepada suami saya sudah tidur. Saya bangun malam, saya punya komitmen dengan Tuhan. Saya berjumpa dengan pribadi Tuhan. Saya berkata di dalam nama Yesus, setiap sel sperma yang mati, aku berkata dihidupkan kembali. Setiap sel-sel yang mati hidup kembali. Setiap sakit disembuhkan. Setiap yang tidak mungkin menjadi mungkin. Vonis dokter dibatalkan di dalam nama Yesus. Apa yang menurut hasil penglihatan, hasil medis itu berkata tidak mungkin, hari itu aku berkata mungkin dalam nama Yesus. Saya doakan suami saya di dalam nama Yesus. Setiap hari saya bertekun di dalam doa. Saya tidak lemah imannya. Sampai saya dapat satu hari Tuhan berbicara kepada saya. Saudara percaya Tuhan bisa berbicara sampai hari ini? Amin. Makanya saudara harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Gak ada cara lain. Sampai akhirnya Tuhan datang di dalam hadiratnya dan berkata. Itu sekitar 1 tahun lebih setelah saya terus bertekun dalam doa. Setelah vonis itu dan Tuhan berkata, aku mendengar doamu. Itu seperti suara lembut di hati saya. Ketahuilah ya, tahun ketiga pernikahanmu, aku karuniai kamu anak. Saya kaget. Suara siapa ini? Suara siapa ini? Kok tiba-tiba begitu kuat di hati saya? Tuhan, Engkau hadirkah di sini? Kadang manusia waktu terima itu kadang masih ragu, ini Tuhan apa bukan ya? Tuhan kasih saya firman. Saya gak mungkin bisa percaya dengan apa yang saya katakan ini. Tuhan, aku butuh firman untuk meneguhkan. Tiba-tiba saya disuruh buka Roma pasal yang keempat ayat yang ke-8. Sekalipun tidak ada dasar bagiku untuk berharap. Sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham, waktu itu kisahnya Abraham. Dan ayat itu tepat sekali seperti apa yang saya hadapi. Firman Tuhan katakan, sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham percaya. Namun Abraham tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Tidak jadi lemah oleh karena ketidakpercayaannya. Tapi malah menjadi kuat dan memuliakan Tuhan. Saudara, ayat itu saya pegang. Saya berkata, Tuhan, thank you untuk janjimu. Firman itu meneguhkan hati saya. Saya berkata, sekalipun tidak ada dasar bagiku berharap. Dokter berkata, mustahil. Apa
ya Tuhan yang bisa jadi pegangan, jadi dasar? Nggak ada. Tapi firman-Mu berkata, sekalipun itu tidak ada, aku tetap berharap kepada Tuhan. Dan imanku nggak goyah. Tahun ketiga, Tuhan berkata, aku akan karuniai kamu anak. Saya aminkan itu. Saya bilang kepada suami saya, ayo tetap bertekun ya dalam doa. Biasa kan saudara, manusia tuh sudah dapat janji Tuhan, kepinginnya tuh langsung instan. Kalau bisa begitu doa amin, 1 bulan atau 1 minggu kepinginnya cepat dapat janji Tuhan, betul. Tapi Tuhan ngomong nanti, tahun ketiga. Abraham itu punya anak berapa? 25 tahun. Dan gak tahu kapan. Waktu Abraham terima janji itu 75 tahun. Gak Tuhan ngomong, Abraham nanti ya 25 tahun kamu akan hamil. Apa istrimu akan hamil. Waduh 25 tahun itu bukan waktu yang singkat, lama. Saya 3 tahun aja sepertinya sudah waduh lama banget. Tuhan kasih saya janji, waktu 3 tahun. Itu aja saya kepinginnya, kalau bisa Tuhan besok, kalau bisa bulan depan, kalau bisa jangan lama-lama lah Tuhan. Itu loh manusia, gak bisa sabar dengan Tuhan. Gak bisa taat sama perkataan Tuhan. Tuhan ngomong nanti sabar 3 tahun. Saya pilih ya Tuhan. Sampai akhirnya tahun ketiga pernikahan. Saya sudah lupa. Maksudnya saya sudah tidak fokus lagi gitu. Saya melayani Tuhan bersama dengan suami saya. Waktu itu kami juga adaan KKR di wilayah selatan. Kami sedang berdoa untuk jiwa-jiwa. Kerinduan kami melihat jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Itu lebih daripada keinginan kami punya anak. Tuhan tahu hati kami. Saat itu kami berdoa. Seperti firman Tuhan di Kejadian pasal yang ke-6. Tuhan itu memperhatikan Sarai. Ayat itu loncat di hati saya. Tuhan pun memperhatikan saya. Artinya apa? Tuhan mengingat perjanjiannya. Tuhan ingat saudara. Tuhan ingat ketika janjinya diberikan kepada saudara. Tuhan memperhatikan itu. Tuhan gak pernah lupa. Demikian juga kepada saya. Tuhan gak pernah lupa. Tahun ketiga saya datang sama Tuhan. Ini tahun ketiga pernikahan. Tuhan gak lupa kan. Gak apa-apa kan ngomong sama Bapak sendiri di surga. Hubungan kita yang dekat dengan Tuhan itu seperti Bapak dan anak. Kita bisa ngomong santai dengan Tuhan. Saya ngomong, Bapak hari ini tahun ketiga pernikahan. Thank you ya untuk hadiah. Walaupun saya belum menerima, belum tahu, belum tes. Thank you untuk hadiah yang Tuhan berikan. Aku mengucap syukur, aku serahkan yang terbaik buat Tuhan. Kalau anakku lahir, aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara, hari itu ulang tahun pernikahan saya ngomong sama suami saya, ulang tahun saya juga. Saya minta dibelikan alat tes. Saya bilang sama suami saya mau tes. Suami saya berkata, beneran? Nanti gak kecewa? Enggak, saya bilang. Sekalipun hasilnya mungkin stripnya cuma 1. Saya gak akan kecewa dengan Tuhan. Saya ngomong suami saya, kita akan tetap mengasihi Tuhan. Berarti Tuhan masih punya rencana lain yang terbaik buat kita. Kita tetap mempercayai Tuhan. Sekalipun kita mungkin belum dijawab, tapi kita tetap percaya. Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Saudara, besok paginya, ya, saya nggak sabar menunggu esok hari. Saya bangun pagi-pagi, seperti Yosua itu kelilingi tembok itu pagi-pagi. Saya juga bangun pagi-pagi. Saya di kamar mandi yang dulu masih rumah sementara, itu kamar mandinya jadul, keramiknya masih jadul. Saudara, di situ saya berdoa sama Tuhan. Saya periksa. Maafkan saya buang air seni, saya periksa, saya celupkan, saya berkata dalam nama Yesus. Janji Tuhan digenapi. Tahun ketiga, sekalipun tidak ada dasar bagiku berharap, aku berharap sama Tuhan. Di tengah kemustahilan bagi Allahku tidak ada yang mustahil. Saya ucapkan perkataan iman saya. Saya celupkan itu dalam nama Yesus. Stripnya 1. Saya berkata, thank you Jesus. Saya tungguin itu. Iman saya bulat. Saya tidak ragu akan janji Tuhan. Saya tidak bimbang sedikit pun. Saya percaya Tuhan, tahun ketiga Engkau berjanji akan kasih aku anak. Aku tidak bimbang, aku percaya. Stripnya
muncul samar-samar. Saya berkata, dalam nama Yesus, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Akhirnya pelan-pelan strip itu menjadi 2. Dan strip itu menjadi 2. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menggenapi janjinya dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya dalam hidup kita. Amin. Saya periksa ke rumah sakit bersama dengan suami. Dan memang ada janin di situ. Ada benih di situ. Dan hari ini anak saya 2. Di tengah kemustahilan. Tadi pagi anak saya, pulihkan tepuk tangan buat Tuhan. Anak saya 2. Hari itu anak saya yang pertama lahir. Saya beri nama Yehuda Kenanya. Papanya sudah mulai dulu kepingin nama Yehuda Kenanya itu pemimpin pujian. Seorang pemimpin yang membawa hadirat Tuhan. Saya berkata sama anak saya, kamu pemimpin hadirat Tuhan. Jadilah sesuai dengan nama yang sudah diberikan. Kau seorang pemimpin. Hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Cintai Tuhan. Saya percaya setiap janji Tuhan. Ada maksud Tuhan. Yaitu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yosua dikatakan diberkati oleh Tuhan. Disertai Tuhan. Dan tersiar ke seluruh negeri nama Yosua. Kenapa Yosua diberikan janji? Dan melalui sebuah proses yang cukup panjang dan tidak mudah. Ternyata ujungnya Tuhan ingin memuliakan Yosua. Memberikan kemuliaan. Membuat nama Tuhan itu dimasyurkan lewat kehidupan Yosua. Hari ini kenapa saya saksikan ini? Saya tahu kesaksian saya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya Yesus Kristus yang dimuliakan dan ditinggikan. Hanya Dia yang layak untuk menerimanya. Anak-anak saya itu mengikuti kesaksian saya ini dan saya berkata kepada mereka, kalian adalah anak-anak mujizat. Di tengah papa mama divonis tidak bisa punya anak, kalian berdua adalah anak-anak mujizat yang Tuhan titipkan kepada kami. Biar engkau menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini apapun yang menjadi pergumulan saudara, sebesar setinggi apapun seperti tembok Yeriko, saya berkata Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh itu. Hasil medis sekalipun yang berkata tidak mungkin. Ekonomi yang hancur sekalipun saudara, itu tidak bisa membuat Tuhan berubah akan janjinya. Sekali Tuhan berkata jangan takut aku menyertaimu. Jangan bimbang akan janji Tuhan. Jangan takut, berjalan terus maju ke depan bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di depan kita. Memimpin langkah kita seperti Yosua diberikan cara oleh Tuhan. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Sampai tembok itu runtuh dan mereka bisa menguasai Yeriko dan semua yang ada di dalamnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biar hidup kita hari ini adalah hidup yang menggenapi setiap janji Tuhan. Jadilah pribadi yang taat akan firman Tuhan. Perkataan Tuhan. Lakukan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan jaga mulut kita untuk tetap menyembah kepada Tuhan, bukan mengeluh. Tetaplah bertekun. Dan kembalikan semua yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya.